Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah berikan untuk kita semua, bisa kita melanjutkan pengajian rutin kita di Rabu malam. Semoga waktu yang kita sisihkan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal soleh kita semua. Kemudian salawat beserta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Kita sampai pada pembagian catatan amal, kan itu ya? Pembagian catatan amal. Sekarang kita lanjutkan masalah timbangan amal. Mizan namanya, mizan. Beliau rahimahullah mengatakan, wa nu'minu bil mawazin, dan kami beriman kepada timbangan amal. Tuda'u yaumal qiyamah, yang diletakkan pada hari kiamat. Fala tadhlimu nafsun syai'a, sehingga jiwa tidak mendapatkan kezaliman sedikit pun. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat. Mizan, timbangan ya. Timbangan amal. Baik. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita, kita ulang pada pembahasan yang lalu. Pembahasan yang lalu, orang itu pindah alam. Dari alam dunia kepada alam barzakh, kan ya? Di alam barzakh. Nah, ketika di alam barzakh itu kebangkitan itu ada dua tiupan, kan? Tiupan pertama apa? Tiupan kehancuran, kan itu ya? Satu. Tiupan yang kedua apa? Tiupan kebangkitan. Jarak antara tiupan satu dengan tiupan kedua berapa? Selama 40. Apanya yang 40? Anda tahu, pokoknya 40. Bisa 40 hari, bisa 40 tahun dan seterusnya. Nah, di antara proses dari tiupan satu ke tiupan kedua, salah satu kejadian apa? Nah, Masya Allah. Turun air dari atas. Yang mana itu membentuk apa? Tubuh kembali. Tubuh yang telah hancur. Setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua, maka masing-masing roh menemui jasad masing-masing, sehingga seluruh yang di alam barzakh dibangkitkan dalam kondisi apa? Dalam kondisi telanjang, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak dikhitan. Yang pertama kali dibangkitkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kejadiannya lagi itu adalah pembagian catatan amal. Pembagian catatan amal ada dua keadaan. Yang pertama apa? Ada yang dibagikan di bagian kanan. Ciri-ciri orangnya siapa? Orang yang amal solehnya lebih banyak daripada amal keburukan. Maka orang yang kalau sudah diberikan catatan itu bagian kanan, apa yang akan dia dapatkan?
Masya Allah. Ustadz kita. Hisab yang ringan. Fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Bagaimana bentuk hisab yang ringan? Ini murajaah juga penting. Belajar penting, murajaah juga penting. Bagaimana bentuk hisab yang ringan? Hisab yang ringan itu bagaimana? Hanya dipaparkan amal. Engkau melakukan ini, iya. Engkau melakukan ini, iya. Sungguh telah aku ampuni. Ada yang hisab yang berat. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sekarang kita lanjutkan. Pembahasan kita adalah timbangan amal. Yang pertama, kami yakin akan adanya timbangan secara hakikat pada hari kiamat. Kami meyakini adanya timbangan secara hakikat pada hari kiamat. Ini betulan akidah ahli sunnah. Kenapa demikian para hadirin? Karena orang-orang Mu'tazilah itu tidak percaya dengan adanya timbangan secara hakikat nyata, secara fisik ada. Yang mana sifat timbangan tersebut memiliki daun timbangan, 2 neraca. Orang-orang Mu'tazilah itu tidak percaya adanya timbangan secara fisik. Itu tidak percaya dia. Kenapa orang Mu'tazilah tidak percaya adanya timbangan secara hakikat real adanya? Karena mustahil secara akal. Tidak mungkin secara akal ada timbangan. Kenapa demikian? Karena yang akan ditimbang itu adalah amal. Dan amal itu sifat. Yang akan bisa ditimbang adalah benda. Sifat tidak bisa ditimbang. Secara akal, masuk akal tidak dipikir-pikirkan. Ya. Yang ditimbang itu adalah batu bisa ditimbang? Bisa. Air bisa ditimbang? Bisa. Yang ada fisiknya baru bisa ditimbang. Namun sifat tidak bisa ditimbang. Kecantikan berapa bisa ditimbang kecantikan? Bisa tidak menimbang kecantikan orang? Berapa ons ketampanan orang itu? Bisa? Tidak. Berapa gram kegantengan orang itu bisa? Tidak bisa. Karena sifat itu tidak bisa ditimbang, maka tidak ada timbangan secara hakikat pada hari kiamat. Ada orang yang meyakini seperti itu? Ada. Kenapa demikian? Logika. Dia lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sifat itu bisa Allah wujudkan secara kasat mata. Sehingganya amal soleh itu diwujudkan dalam bentuk rupa ketika berada di dalam kubur. Ini yang pertama. Kami yakin akan adanya timbangan secara hakikat pada hari kiamat. Ini akidah Ahlus Sunnah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita lihat kalau demikian apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Yang ditimbang yang jelas yang pertama adalah amalan. A'maluk, yaitu amalan kalian. Bagaimana sifat amalan tersebut? Sifat amalan yang akan ditimbang, para ulama katakan yang pertama, amalanmu sendiri. Amalan kita sendiri. Baik
itu ada yang jariyah atau tidak. Amalan kita sendiri. Bagaimana sifat amal kita? Sifat amal kita itu baik yang ada amalan yang jariyah maupun amalan kita itu tidak bersifat amalan jariyah. Apa maksudnya? Ada amalan itu amalan yang tidak mengalir, terhenti dengan kematian kita. Ada amal itu yang baik atau amalan yang buruk itu masih masuk ke dalam buku catatan amal kita. Dan itu akan ditimbang. Dan itu yang disebut dengan apa? Amal jariyah. Syukur-syukur para hadirin, yang mengalir setelah kematian kita itu adalah amal baik. Amal yang baik. Memangnya ada dosa jariyah? Ada dosa jariyah. Mereka, Allah katakan, akan dibebani dosa mereka sendiri. Dan juga akan dibebani dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Barangnya menyesatkan orang. 1.000.000 orang, 100.000 orang, 200.000 orang, semua kesalahan yang dilakukan tersebut dilimpahkan kepada dia. Sehingganya para ulama katakan tuba liman mata maksiatuhu. Beruntunglah orang-orang yang kalau sudah dia mati, keburukannya pun juga terhenti. Jangan sampai para hadirin, kesalahan kita ini menjadi percontohan untuk orang lain. Dosa kita tersebut menjadi apa? Percontohan untuk orang lain. Kalau demikian halnya, ketahuilah itu dosa jariyah. Yang mana kalau kita sudah meninggal dunia, amal keburukan tersebut masih masuk ke dalam buku catatan amal kita. Coba para hadirin bayangkan. Ma yang lama hidup di atas dunia atau hidup di alam kubur? Lama hidup di alam kubur. Ya, pulingan hidup di atas dunia 70. Di alam akhirat, di alam barzakh bisa ribuan. Syukur-syukur yang kita tanam adalah jejak-jejak kebaikan. Dan itu dicatat dalam surat Yasin. Allah katakan, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan jejak-jejak amal mereka. Dalam surah Yasin, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan jejak-jejak amal mereka pun juga ikut kami tulis. Itu yang pertama ya. Amal kita sendiri, baik yang sifatnya jariyah atau tidak ada yang jariyah. Tapi para hadirin, usahakan sekali lagi jangan sampai kita meninggal dunia dan meninggalkan dosa apa? Dosa jariyah. Repot awak. Nak kata selesai para awak lamu. Selama masih ada dunia terkembang, dosa itu masuk ke dalam buku catatan amal keburukan. Satu. Kemudian yang kedua, apalagi yang akan dimasukkan ke dalam timbangan? Yang kedua, ma yuhda ilal insan min hasanati ghairihi. Apa yang dihadiahkan untuk seseorang berupa
amal kebaikan. Yang kedua, yang akan bisa ditimbang dan masuk ke dalam amal tersebut adalah apa yang dihadiahkan untuk seseorang berupa amal kebaikan. Itu amal soleh dia itu. Apa contohnya? Sedekah atas nama seseorang. Itu masuk ke buku catatan yang telah hadirin. Contohnya orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita sampaikan sekian puluh ribu. Itu dijadikan sebagai amal soleh untuk dia. Ini apa namanya? Pahala yang dihibahkan. Namun catatannya tidak semua amal. Apa? Tidak semua amal. Yang ada adalah amal-amal yang datang dalil secara khusus. Karena hukum asalnya amalan soleh itu untuk kita masing-masing. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Seperti ini, sedekah atas nama seseorang. Sampai untuk orang tua kita yang meninggal masuk. Itu dijadikan amal soleh dia itu. Siapa yang bertindak sekarang? Yang bertindak dia atau kita? Kita yang bertindak. Tapi kita hadiahkan pahalanya. Sedekah. Oleh karenanya apabila para hadirin ingin menambah pahala orang tua yang telah meninggal, sedekah atas nama mereka. Atau sedekah atas nama bapak yang telah meninggal. Ingin kita menambah pahalanya, sedekah. Kemudian apa lagi? Umroh atau haji. Kemudian apa lagi? Mengganti hutang puasa. Ini kita yang melakukan, tapi pahalanya untuk orang yang kita niatkan. Bertambah amal kebajikannya. 2. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, yang itu milik kita adalah natijatu muqasatin bainal zalim wal mazlum. Hasil dari kisos antara yang zalim dengan yang dizalimi. Yang ketiga, hasil dari kisos antara yang zalim. Zalim itu artinya pelaku. Dengan yang dizalimi. Yang dizalimi apa berarti korban. Korban kezaliman. Dibalas para hadirin. Dibalas di akhirat. Dengan apa dibalas? Bukan dengan rupiah. Akan tetapi dengan apa? Amal. Tebusannya amal. Maka si yang dizalimi, si korban, bertambah amal kebajikan. Bertambah amal kebajikan dia. Kenapa demikian? Karena diambilkan dari kezaliman siapa? Kebaikan dari kezaliman pelaku, kemudian kebaikan itu dikasih kepada si korban. Bertambah berat kebaikan dia? Bertambah. Berarti berkurang kebaikan si yang dizalimi? Berkurang. Bisa dipahami sampai sini ya? Andai sekiranya kebaikan pelaku kezaliman itu habis, apa yang diambilkan lagi? Keburukan orang-orang yang dizalimi. Nyon ndak sembayang wak yang menangguang. Nyon ndak puasa kita yang menangguang. Kenapa demikian? Karena dahulu di atas dunia kita zalimi dia. Dan kebaikan kita telah habis untuk menutup bolong sana sini. Sabalik pinggang orang yang kau tutup para hadirin. Mulai dari lisan, mulai dari harta, mulai dari harga diri.
itu kan semua akan dibalas. Kalau sekiranya keburukan si korban yang ditimpakan kepada pelaku kezaliman, apanya yang bertambah berarti? Yang bertambah adalah keburukan pelaku kezaliman. Kalau untuk si korban apanya yang bertambah? Kebaikannya bertambah. Masalah hutang yang belum dibayar ada kabar gembira ya. Ini. Kita sebagai korban berarti. Apakah itu akan hilang sia-sia? Jawabannya tidak. Semua kezaliman itu pasti dibayar dengan amal soleh. Baik para hadirin yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama adalah amalan. Dari mana sumbernya? Amal kita sendiri, satu. Kemudian sumber yang lain apa? Ada orang yang hibahkan pahala untuk kita, bertambah. Kemudian yang ketiga apa? Hasil kisos antara yang zalim dengan yang dizalimi. Baik. Kemudian apa lagi yang ditimbang? Yang ditimbang yang kedua adalah sahaiful a'mal. Yang juga ikut ditimbang itu adalah sahaiful a'mal, lembaran-lembaran amal. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, dan ini sangat mungkin. Karena beliau katakan semakin banyak amal, semakin banyak lembaran amal. Ini sangat sinkron sekali. Semakin banyak orang itu beramal, apa konsekuensinya? Lembaran-lembaran amal itu semakin tebal dan semakin banyak. Dan ini pun juga ikut ditimbang. Kemudian apa lagi yang ditimbang? Yang ketiga, badan al-amil, pelaku kebaikan. Pelaku al-amil. Al-amil yang melakukan kebaikan. Ada 3 unsur yang akan ditimbang. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, setelah ditimbang tersebut apa hasilnya? Ini akan kita lewati semua apa hasil dari timbangan. Kan sudah ditimbang ya. Seluruh amal sudah ditimbang. Apa hasilnya? Yang pertama, orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak daripada amal keburukan. Semua digabung. Orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak dari amal keburukan. Dan ini pun bertingkat-tingkat. Dan ini bertingkat-tingkat. 1. Ada orang yang tak punya keburukan sama sekali. Siapa mereka? Para nabi. Hasilnya
Yang penting amal kebaikannya lebih berat. Itu dulu. Yang penting apa? Amal kebaikannya lebih berat. Itu dulu. Nah, orang yang amal kebaikannya lebih berat pun bertingkat-tingkat. Betulan amal soleh semua. Keburukan tersebut tidak ada. Siapa mereka? Para nabi. Masih mungkinkah yang lain selain nabi? Masih mungkin tak para hadirin selain nabi bertemu dengan Allah dan tidak membawa dosa? Mungkinkah selain nabi? Jawabannya mungkin. Jawabannya mungkin, yaitu hamba yang betul-betul bertaubat. Apa? Dan hamba yang betul-betul taubat. Kalau para hadirin untuk nabi tidak melakukan dosa, tapi selain nabi apakah mereka melakukan dosa? Iya. Namun mungkinkah orang tersebut, hamba selain para nabi, bertemu dengan Allah dan tidak membawa dosa? Jawabannya mungkin. Dengan apa caranya? Bukan dengan tidak lepas dari dosa, bukan, itu mustahil. Tapi dia bertemu dengan Allah tanpa dosa melewati pintu taubat. Bisa. Karena Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, fa inna taiba min dzanbihi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari dosanya, subhanallah ya, seperti orang yang tak punya dosa. Mungkinkah bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa? Jawabannya apa? Mungkin. Melewati pintu apa? Melewati pintu taubat. Karena Nabi katakan, orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tak punya dosa. Dulu mungkin salat bolong-bolong. Itu seperti tak meninggalkan salat kalau taubat. Dulu mungkin keluar rumah tak menutup aurat, kan dosa itu. Karena dia taubat, kesalahan itu diangkat dengan taubat. Dulu jatuh kepada riba, karena dia taubat, diangkat itu dosa. Ini hadis Nabi para hadirin. Orang yang taubat dari dosanya seperti tak punya dosa. Namun usahakan adalah taubat yang diterima dan terpenuhi syaratnya. Baru itu yang bisa membakar dosa. Para hadirin dan dirahmati Allah SWT. Hum mutafawitun. Kemudian yang selanjutnya kan bertingkat-tingkat itu. Duna dzalik, Syekh Saleh Sindi mengatakan itu adalah bahkan meskipun, subhanallah, ini beliau katakan, meskipun amal kebajikan lebih berat, amal kebajikan lebih berat disebabkan satu amal kebajikan. Apa maksudnya? Beliau katakan, amal kebajikan lebih berat disebabkan satu amal ketaatan atau amal kebajikan. Contoh,